Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ricky Subaktiar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut adalah pengertian dan biografi Khulafaur Rasyid. Secara harfiah, kata khalifah berasal dari kata kholi yang berarti wakil, pengganti, penguasa. Sedangkan kata ar-rasyidun secara harfiah berasal dari rasyada yang berarti cerdas, jujur, amanah. Khulafaur Rasyidin adalah para pimpinan yang menggantikan kesuksesan pemimpin sebelumnya dan menunjukkan sikap yang cerdas, jujur, dan amanah. Dan dapat juga diartikan para pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada bulan Oktober 573 Masehi di Makkah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah, istri Rasulullah. Abu Bakar juga diberi gelar Rasulullah As-Siddiq yang artinya benar. Wafatnya Abu Bakar sebelumnya karena sakit 15 hari. Berikut adalah biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah dari Bani Adi, salah satu rukun suku Quraisy yang terbesar di kota Makkah saat itu. Umar bin Khattab juga memiliki julukan dari Nabi yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara baik yang benar. Berikut adalah biografi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia mendapat julukan Surunain yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan wafat pada tahun 18 Zulhijjah atau 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Selanjutnya yaitu biografi dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli yaitu Haidar bin Abu Thalib. Dia adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah.
Ali bin Abi Thalib juga banyak belajar dengan Nabi pada usia masih kanak-kanak hingga dewasa. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar dengan Nabi. Ia dididik secara langsung oleh Nabi dalam aspek ilmu Islam, menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani, dan sabar. Ali bin Abi Thalib wafat pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Konflik yang dialami masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 1. Memerangi kemurtadan. Yang kedua, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Yang terakhir yaitu banyaknya orang-orang yang tidak mau membayar pajak. Yang kedua yaitu konflik yang dialami pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi musibah paceklik pada akhir tahun ke-18 Hijriah bulan Zulhijjah dan berlangsung selama 9 tahun. Yang selanjutnya yaitu konflik yang dialami oleh Utsman bin Affan. Yang pertama, terjadinya fitnah. Yang kedua, terjadinya pengepungan dan hingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Konflik yang terakhir yaitu konflik yang dialami pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, terjadinya perang Waqiatul Jamal, dan yang kedua, terjadinya perang Siffin. Selanjutnya yaitu prestasi yang dialami pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai prestasi yang pertama, pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Yang kedua, perang melawan orang-orang murtad. Yang ketiga, perang Yamamah pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Yang keempat, ada penaklukan Islam. Selanjutnya, perang Yarmuk yang terjadi pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Yang terakhir yaitu penghimpunan Al-Quran pada tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Prestasi yang dialami oleh Umar bin Khattab. Perkembangan politik, kekuasaan semakin maju ditandai dengan kekuasaan Islam sampai ke Mesopotamia dan sebagian Persia dan tangan dinasti Sasanid yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Argentina dari kekaisaran Romawi atau sering disebut Bizantiuni. Dengan kata lain, Islam pada masa itu semakin berkembang. Selanjutnya, perkembangan ekonomi. Pada masa ini mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Perkembangan pengetahuan pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari khalifah dalam waktu terbatas. Selain itu, ada perkembangan sosial. Umar bin Khattab ahli az-zinunah, yaitu penduduk yang memeluk agama selain Islam. Az-zinunah terdiri dari pemeluk Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka mendapat pemberitahuan, pelayanan, serta perlindungan pada masa Umar bin Khattab. Prestasi pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, ada kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, serta pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah Islam. Prestasi yang dialami pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu memberhentikan sebagian besar gubernur yang diangkat pendahulunya, yaitu Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu menarik tanah yang dulu dihadiahkan kepada para pendukungnya, dan hasil tanah itu
diserahkan kepada kas negaranya. Demikian pembahasan singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya ada video singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan disimak baik-baik ya. Pada suatu pagi, keadaan kota Makkah mencekam setelah dilakukan kekerasan dan pelanggaran bagi umat muslim oleh kaum Quraisy untuk umat muslim beribadah dan menjalankan ibadahnya sehari-hari. Pagi itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada seluruh umat muslim agar segera hijrah ke kota Madinah. Maka segeralah umat muslim melakukan perjalanan ke kota Madinah secara diam-diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan berdua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjaga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari kaum Quraisy yang sedang mengejarnya. Kaum Quraisy mengejar dengan menaiki untanya untuk mencelakakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam segera menuju Gua Tsur untuk berlindung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian turun bersama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam Gua Tsur. Sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah menutup lubang dan membersihkannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terlihat seekor ular di lubang yang belum tertutup. Dengan cepat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang tersebut dengan tangannya. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala di mulut Gua Tsur yang ditutupi oleh sarang laba-laba. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya yang ditemani oleh sahabatnya
yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang terus menjaga dan menemaninya di sepanjang perjalanan. Setelah melewati perjalanan panjang, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah dengan disambut oleh kaum muslimin yang sebelumnya telah sampai di kota itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu dibukakanlah pintu oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menerima Islam sebagai agamanya di hadapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberitahukan secara lantang bahwa dirinya telah masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Ada sekelompok orang yang ingin menyerang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun dengan gagah beraninya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat mengalahkan dan mengusir orang-orang Quraisy tersebut. Sayyidina Umar dengan keberaniannya terus berdakwah di sekeliling Ka'bah tanpa ada satu orang pun yang berani melarangnya berdakwah, mengajarkan Islam kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Hanya Umar seorang tanpa rasa takut dan rasa gelisah, diliputi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Di suatu hari umat muslim sangat kelaparan dan kehausan. Semua itu disebabkan karena adanya kemarau panjang. Sudah berbulan-bulan lamanya tak kunjung hujan, sehingga menyebabkan tanah dan pohon menjadi tandus dan mati. Mendengar berita tersebut, Utsman bin Affan pun mengirimkan 100 unta dan juga perbekalan serta dengan selimut untuk umat muslim yang berada di sana.
Beberapa sahabat mencoba membalas kebaikan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menggantikan hartanya. Namun Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena tahu mereka lebih membutuhkan, dan Sayyidina Utsman bin Affan yakin bahwa hartanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapat bendera dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bertanda bahwa akan memerangi perang dan dapat mengalahkan kaum Yahudi yang saat itu terkenal dengan benteng yang kuat dan kokoh, yang sebelumnya pasukan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat mengalahkannya. Tibalah pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang gagah dan kuat di medan perang. Pasukan Yahudi pun sudah bersiaga di dalam benteng. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kuat dan gagah menantang pasukan pemimpin musuh untuk keluar dan bertarung. Pemimpin pasukan musuh keluar untuk menghadapi tantangan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadilah pertarungan dengan sengit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan pemimpin kaum Yahudi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenangkan pertarungan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya bergegas masuk untuk menyerang dan berhasil merobohkan pintu benteng musuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukannya berhasil memenangkan peperangan dan dapat menguasai benteng musuh dengan cepat. Sekian pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga kita dapat meneladani perilaku Khulafaur Rasyidin. Sebelum mengakhiri video pada kali ini, ada satu pertanyaan. Silakan bisa dijawab di kolom komentar. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah Khulafaur Rasyidin? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.